Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, kita kali ini kedatangan mesin cuci front loading. Mereknya Beko, serinya saya lupa. Jadi ini mesin cuci yang dipakai sama ownernya itu buat usaha laundry ya. Jadi beberapa pilihan selektor itu mati. Ada yang mati, ada yang enggak, ada yang nyala, ada yang enggak. Nah, untuk mesin cuci ini memang belum inverter, jadi masih menggunakan PWM atau menggunakan dimmer ya untuk penggerak si motornya. Jadi untuk analisanya langsung kita bongkar aja. Ini masalahnya ada di selektornya ya, di bagian modul. Jadi kita buka dulu modulnya. Kita curigai ini ada di main selektor atau selektor utama untuk proses program, ya kan, pemindahan program. Jadi untuk yang bagian lainnya itu aman. Jadi kendalanya ada di sini, di selektor. Jadi kita buka aja, karena dia bebannya ini cukup tinggi, cukup besar. Jadi semua beban arus itu dia terkonsentrasi di selektor ini. Jadi ini yang bermasalah. Untuk pilihan biasanya tuh kalau misalkan kita sering pakai kan lama-lama jadi panas. Jadi aus di bagian situ. Kemudian kita coba buka. Ya, ini kita lihat. Ini kenapa saya repair, karena saya browsing, saya coba beli di toko online, di all shop yang lain itu hampir nggak ada, susah nyarinya. Jadi saya putuskan untuk membongkar dan merepair. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini untuk beberapa pin ini sudah ada yang gosong. Artinya apa? Ini arusnya lumayan besar kalau misalkan dipakai di pemanas. Oke ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada semacam kayak lekokan-lekokan atau yang gradasi nggak rata. Ini akibat dari panas yang berlebih. Ya ini sebenarnya nih kendalanya di lifetime aja, di lifetime aja. Nah kalau misalnya ada yang jual ya mendingan dibeli daripada diperbaiki. Karena ini saya susah nyarinya, jadi saya coba untuk repair. Nah kemudian kita coba untuk mempretelin satu persatu, kita bongkar semua. Nah kita pastikan juga untuk si apa namanya tuh lidah yang buat programnya itu jangan sampai bengkok ya, nanti dia nggak connect. Nah kemudian kita ambil aja tuh yang bagian yang kita curigain itu. Nah ini nanti kita mau tambal, jadi kita cuci dulu, kita hilangkan bekas-bekas grease atau minyak, oli. Kita cuci menggunakan thinner ya, saya menggunakan thinner. Oke, semua sisi kita tidak luput dari operasi pembersihan. Kemudian kita bersihkan dengan tisu, jangan pakai tisu magic juga, nanti dia baal. Pakai tisu kering ya kan, atau lap atau kapas boleh lah. Nah untuk pin yang hitam atau yang gosong ini kita bersihkan aja. Kita cek juga kalau misalnya platinanya dia udah aus, nah ini agak repot nih, kita harus cari ganti mau nggak mau, karena nanti dia nggak connect lagi kan. Nah kalau misalnya nanti sudah bersih semua, kita akan coba untuk sedikit memodifikasi ya. Artinya untuk lubang-lubang ini yang nggak connect, nanti kita akan tambal. Jadi nanti setelah diperbaiki ini jadi rata semua, satu lingkaran penuh. Jadi ini bolong-bolong ini bukan desain dari pabrik, aslinya itu polos rata. Nah ketika ada perpindahan dia tuh ngejeblos lah bahasanya tuh lah ke dalam lubang-lubang yang kecil itu. Nah makanya tuh dia nggak nyala, nggak connect. Nah untuk merepairnya saya menggunakan ini ya kan, ini UV sama UV sealernya atau cairan ultravioletnya ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau nanti lihat di keranjang kuning, saya pakai ini karena memang udah saya coba gitu, udah saya coba, hasilnya juga lumayan oke gitu. Selain dia cepat kering, dia juga tahan panas ya kan. Jadi kalau misalnya kena panas dari konveksi dari si platinanya itu, dia nggak meleleh. Oke langsung aja kita coba untuk kasih sinar UV. Ini semakin lama semakin bagus ya, saya cobain sekitaran 1 menit kita sinari pakai sinar UV. Ini mau sinar apa aja ya, mau pakai yang pendeteksi apa namanya
uang atau senter. Ini kayak saya punyanya senter, ini harganya juga murah, nggak mahal. Oke, ini udah keras, sudah keras dan digores juga nggak terkikis dia. Oke, kita bisa coba untuk semuanya ya. Semuanya kita pastikan sudah rata. Nah, oke, setelah disinari dengan UV ini kan warnanya jadi agak lebih menguning, artinya ini udah oke nih, udah keras nih. Nah, kalau misalnya ada permukaannya nggak rata, kita bisa kikir supaya nanti permukaannya itu rata betul, satu lingkaran penuh. Oke, setelah itu kita bersihkan aja. Ini udah selesai tahapnya, tinggal kita pasang aja ke rumahnya. Oke, untuk memastikan kalau misalnya UV ini cairannya ini enggak bisa meleleh, saya coba untuk memanaskan dengan solder. Ini nggak meleleh beneran, asli sumpah. Oke ya, jadi tadinya saya mau coba untuk pakai lem sampur atau lem besi atau power glue, tapi begitu saya cobain kena panas kok meleleh. Jadi saya ingat saya punya UV ini kan, jadi saya coba pakai. Oke, setelah itu kita coba rakit ke tempatnya. Posisinya jangan sampai nanti dia ada yang ketinggalan, ada yang bengkok. Nah, untuk si koneksi atau plat yang tadi gosong gitu ya, itu saya tukar posisinya ya kan, saya tukar posisinya supaya yang udah terkikis akibat gosong itu bisa ketemu sama yang bagian platina sebelahnya tuh yang masih bagus, jadi biar seimbang lah, seperti itu. Oke, ini tinggal kita rakit aja. Oke, ini yang gosong saya ketemukan nanti sama pasangannya yang nggak gosong gitu, biar nanti dia balance. Ini nggak apa-apa ditukar bolak-balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini fungsinya itu sebagai input dari power PLN ya kan, nanti dia akan didistribusikan ke selektor dan penggunaan yang lain, kayak misalnya untuk solenoid isian air, kemudian untuk motor penggeraknya, kemudian untuk heaternya, dan yang semuanya lah pokoknya. Nah, kemudian kita coba untuk cobain dulu nih pakai triggernya. Nah, setelah oke, tinggal kita masukin lagi ke mainboard. Oke, lanjut kita proses penyolderan seperti biasa, nggak ada yang aneh-aneh, cuman disolder pakai timah udah cukup gitu aja. Oke, dirasa sudah cukup, solderannya sudah sempurna, kita pasang lagi. Oke, kita coba dulu nih untuk ketes kosongan. Oke, semuanya sudah oke ya. Kayak saya cobain satu persatu, kan tadi kan di awal pas dipasang di mesinnya itu kan ada beberapa yang memang ketika posisi tertentu dia mati, malahan banyak lagi lah gitu. Oke, ini posisi sudah off lagi. Oke, lanjut, setelah kita pasang kita cobain. Oke, ini oke semua, cobain satu persatu, tidak ada abnormal lagi. Nah, setelah berfungsi kita coba untuk proses pencucian. Setelah selesai baru deh kita kasih tahu si ownernya. Oke, alhamdulillah cuan udah di depan mata. Oke, mungkin teman-teman itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.